Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armanani, NPM 242200239, mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS di SD, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dokumen kurikulum 2013 dan dokumen kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah sistem pendidikan di Indonesia yang fokus pada pengembangan karakter, keterampilan, dan pengetahuan siswa. Kurikulum ini mengintegrasikan pembelajaran tematik, pendekatan saintifik, dan penilaian autentik. Menurut ANAS 2016 menyebutkan bahwa K13 mendorong penggunaan metode pembelajaran aktif sehingga siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator. Dokumen kurikulum 2013. Dokumen kurikulum 2013 mencakup struktur kurikulum, kompetensi inti, dan kompetensi dasar untuk setiap tingkat pendidikan. Ini menekankan pada pendekatan tematik dan integratif. Dokumen kurikulum 2013 terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain: 1. Standar kompetensi lulusan, menyatakan capaian yang diharapkan dari siswa setelah menyelesaikan pendidikan. 2. Standar isi, menjelaskan materi pelajaran yang harus diajarkan di setiap jenjang pendidikan. 3. Standar proses, mengatur tentang cara pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. 4. Standar penilaian, menetapkan dan cara penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa. 5. Silabus, rencana pembelajaran yang mencakup tujuan materi, metode, dan penilaian. 6. RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, rencana detail untuk setiap pertemuan yang mengacu pada silabus. 7. Kurikulum 2013 bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat global. Kurikulum 2013 untuk IPS di SD menekankan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Berikut adalah beberapa poin pentingnya. 1. Pendekatan tematik. IPS diintegrasikan dengan tema yang relevan, memungkinkan siswa belajar secara holistik. 2. Penguatan karakter. Materi IPS dirancang untuk membentuk karakter siswa seperti nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan kerjasama. 3. Keterampilan abad 21. K13 mendorong pengembangan keterampilan kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. 4. Penilaian autentik. Penilaian dilakukan melalui observasi, portofolio, dan tugas proyek, bukan hanya ujian tulis. 5. Materi pembelajaran, menggali konsep dasar seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosial budaya dengan pendekatan yang kontekstual dan relevan. 6. Kegiatan praktis, mengintegrasikan kegiatan di luar kelas seperti kunjungan ke tempat bersejarah atau kegiatan sosial untuk pengalaman belajar yang lebih nyata. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberi kebebasan lebih kepada sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran. Ini menekankan pada pengembangan karakter, keterampilan, dan pengalaman belajar yang relevan. Menurut Soekardi 2022 menyatakan bahwa kurikulum Merdeka mengutamakan pembelajaran berbasis proyek yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan kemampuan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah nyata. Dokumen kurikulum Merdeka. Dokumen kurikulum Merdeka mencakup prinsip pembelajaran yang lebih fleksibel, berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi sesuai kebutuhan siswa. Dokumen kurikulum Merdeka meliputi beberapa komponen utama seperti: 1. Panduan kurikulum Merdeka, mengatur prinsip dan tujuan pembelajaran. 2. Silabus, menyediakan rincian materi pembelajaran per jenjang. 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, memfasilitasi guru dalam perencanaan kelas. 4. Penilaian pedoman
untuk evaluasi proses dan hasil belajar. 5. Bahan ajar, sumber belajar yang relevan. 6. Profil pelajar Pancasila, menjelaskan karakteristik yang diharapkan dari siswa. 7. Petunjuk teknis, panduan untuk implementasi kurikulum di sekolah. 8. Kurikulum muatan lokal, menyediakan konten yang sesuai dengan konteks daerah. Kurikulum Merdeka untuk pelajaran IPS di SD. Kurikulum Merdeka memberikan pendekatan yang inovatif dan fleksibel untuk pembelajaran IPS di SD. Berikut adalah komponen penting dan penerapan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran IPS. 1. Tujuan pembelajaran IPS: mengembangkan pemahaman siswa tentang lingkungan sosial, budaya, dan geografi, membangun sikap sosial yang baik seperti toleransi, empati, dan kerjasama. 2. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa, mendorong siswa untuk memahami dan menghargai nilai-nilai agama dalam konteks sosial. Berkebinekaan global, mengajarkan siswa untuk menghargai keragaman budaya dan masyarakat di sekitar mereka. 3. Pendekatan pembelajaran tematik dan terpadu, mengintegrasikan IPS dengan mata pelajaran lain atau sains bahasa Indonesia dalam tema yang relevan. Proyek dan praktik lapangan, siswa terlibat dalam proyek yang mengkaji isi sosial atau budaya lokal. 4. Contoh tema pembelajaran: keberagaman budaya, mempelajari berbagai suku, adat, dan istiadat tradisi di Indonesia. Lingkungan hidup, meneliti hubungan antara masyarakat dan lingkungan, serta pentingnya pelestarian. 5. Metode pembelajaran, diskusi kelas, siswa berdiskusi tentang isu-isu sosial yang relevan. Pembelajaran berbasis proyek, siswa melakukan penelitian atau kegiatan yang berkaitan dengan tema pembelajaran. 6. Penilaian formatif, menggunakan portofolio, presentasi, dan proyek untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Refleksi, siswa melakukan refleksi tentang pembelajaran mereka dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 7. Keterlibatan orang tua dan masyarakat, mengajak orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proyek pembelajaran, misalnya kegiatan komunitas atau pengembangan budaya lokal. Implementasi praktis, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, guru menyusun RPP dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Pelatihan guru, menyediakan pelatih untuk guru agar dapat menerapkan metode dan pendekatan kurikulum Merdeka dengan baik. Dengan pendekatan ini, pelajaran IPS di SD diharapkan lebih menarik, relevan, dan mampu membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia yang terus berubah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.